Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Yonpomat merupakan satuan pelaksana Puspomat yang keberadaannya langsung di bawah dan Puspomat sebagai satuan pelaksana Puspomat. Yonpomat Puspomat berkedudukan di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di dalam area seluas 32 hektar, berdiri markas batalion yang dilengkapi dengan 4 kompi, meliputi Kompi A, Kompi B, Kompi C, serta Kompi Markas. Sejarah satuan berdirinya Batalion Polisi Militer berdasarkan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Kep 13/12/1984 tanggal 24 Desember 1984. Pomat Para 1 berubah nama menjadi Yonwal Protnek yang selanjutnya pada tahun 1996 dilaksanakan validasi Pas Walpres yang kemudian berubah nama menjadi Pas Pampres dan personil Puspom yang diperbantukan lalu diorganikan, sedangkan kerangka dikembalikan ke Puspom yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih nomor 6 Jakarta Pusat dan menjadi cikal bakal Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Seiring perjalanan waktu, terus mengalami perubahan-perubahan hingga akhirnya pada Peraturan Kasat Nomor Perkasat 172/10/2007 tanggal 5 Oktober 2007. Setelah dilakukan validasi organisasi Yonwal Protnek, Puspomat menjadi Batalion Polisi Militer Pusat, Polisi Militer Angkatan Darat dan berpindah tempat di Jonggol, Jawa Barat. Perkasat nomor 11/3/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Orgas Yonpomat Puspomat. Tugas pokok Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat menyelenggarakan bantuan penyelidikan dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penyidikan, dan pengawalan dalam rangka mendukung tugas pokok Puspomat. Fungsi utama Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat: penyelidikan dan pengamanan fisik, menyelenggarakan kegiatan di bidang pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, material TNI AD, dan objek vital TNI AD. Penegakan hukum, menyelenggarakan kegiatan di bidang razia, patroli polisi militer, penegakan disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AD. Penyidikan, menyelenggarakan kegiatan penyelesaian perkara pidana, penyelidikan kriminal, pengurusan tahanan militer, tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, tawanan perang. Pengawalan, menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawalan protokoler kenegaraan, pengawalan bermotor VIP TNI, personel TNI AD, dan material TNI AD, serta kepentingan TNI AD lainnya. Fungsi organik Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Yonpomat. Intelijen, menyelenggarakan kegiatan di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Operasi, menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan operasi latihan dan kesiapan satuan. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penggunaan dan perawatan personel. Logistik, menyelenggarakan kegiatan di bidang pemeliharaan angkutan dan administrasi logistik. Teritorial, menyelenggarakan kegiatan di bidang teritorial satuan non-kowil. Organisasi Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Lapangan tembak, fitness center, lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan voli pantai, lapangan futsal, jogging track,
tempat ibadah, masjid, gereja dan pura. Kemampuan Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Fungsi POM Razia Lalim. Fungsi POM Pengawalan. Operasi Militer Perang Pengendalian Lalu Lintas. Operasi Militer Perang Pengurusan Tawanan atau Tahanan Perang. Operasi Militer Perang Patroli Yuda Kelana. Penyidikan. Kemampuan unit K9. Tim Reaksi Cepat. Tim Reaksi Cepat merupakan tim khusus yang terdiri dari personel Yonpomat yang telah dibekali dan memiliki kemampuan fisik, kemampuan menembak senapan dan pistol, serta taktik yang baik. TRC ini ditugaskan untuk menghadapi prajurit pelanggar yang memiliki kemampuan khusus, di mana dalam pengerahan penggunaan TRC atas perintah dari Dan Puspomat. Saat ini, Yonpomat Puspomat juga dibekali dengan senjata taser gun yang memiliki peluru berupa jarum setrum untuk melumpuhkan musuh dalam jarak dekat. Untuk menjaga kondisi fisik yang prima, Yonpomat Puspomat melaksanakan pembinaan jasmani militer, antara lain Garjas, renang dasar atau renang militer, lintas medan, bela diri militer, penugasan Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat dalam negeri. Luar negeri. Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat akan terus menjadi satuan yang dapat diandalkan oleh Puspomat dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Izin pengen diri, nama Letnan 2 CPM, Maulana Khairul Firdaus, lulusan Akademi Militer tahun 2023. Dan saat ini mengemban tugas sebagai perwira pertama di Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat di bawah naungan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Saya merupakan putra dari dua purnawirawan Polisian Republik Indonesia, Bapak Beben Tasban dan Ibu Anik Widayati yang sejak dini menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat pengabdian dalam keluarga kami. Sejak kecil, kami tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kehormatan, ketertiban, dan rasa cinta tanah air. Bagi kami, menjadi prajurit bukanlah sekedar profesi, melainkan jalan hidup, sebuah amanah yang mulia untuk menjaga kedaulatan bangsa, serta menegakkan keadilan dan hukum di lingkungan militer. Jejak langkah orang tua kami yang penuh dedikasi menginspirasi kami untuk mengabdikan diri sepenuh hati kepada negara melalui seragam loreng yang saya kenakan dengan bangga pada hari ini.
Menjadi prajurit bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa yang tumbuh dari keyakinan di dalam hati. Meskipun kedua orang tua kami adalah purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami memilih jalan berbeda, yaitu menjadi seorang prajurit TNI. Bagi kami, ini adalah bentuk pengabdian yang paling nyata, jalan kehormatan untuk melayani bangsa dan negara. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan, tetapi lahir dari tekad kuat dan semangat juang yang telah tertanam sejak kecil. Di Akademi Militer, kami ditempa bukan hanya secara fisik dan intelektual, tetapi juga secara mental dan moral. Di sana, kami belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan sekedar soal memberi perintah dari atas, melainkan tentang menjadi contoh dalam tindakan. Seorang pemimpin harus mampu berdiri paling depan saat menghadapi tantangan, tetapi juga mampu mendengarkan dan merangkul anggotanya. Kepemimpinan yang sejati lahir dari keteladanan, disiplin, dan keikhlasan dalam setiap langkah pengabdian. Itulah nilai-nilai yang terus saya pegang hingga hari ini. Sebagai bagian dari Batalion Polisi Militer TNI Angkatan Darat, saya melaksanakan berbagai bentuk latihan dan operasi yang dirancang untuk mendukung secara langsung tugas pokok satuan. Kegiatan ini mencakup beragam aspek fungsi kepolisian militer, mulai dari penyelidikan kriminal terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit, pengamanan fisik terbatas terhadap instalasi strategis maupun kegiatan penting TNI Angkatan Darat, pengendalian dan ketertiban lalu lintas militer, guna menjamin kelancaran dan ketertiban operasional satuan, hingga pelaksanaan pembinaan terhadap tahanan militer dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan pembinaan moral. Semua tugas tersebut kami jalankan secara profesional, berlandaskan integritas dan loyalitas tinggi, karena kami percaya bahwa fungsi organik militer yang melekat pada polisi militer bukan sekedar tugas teknis, melainkan amanah untuk menjaga marwah institusi. Bagi kami, disiplin dan hukum bukan hanya sekedar aturan, melainkan napas yang menghidupi setiap langkah, pedoman yang menuntun setiap keputusan, serta fondasi utama dalam menjaga kehormatan dan ketertiban di tubuh TNI Angkatan Darat. Dalam perjalanan pengabdian saya sebagai prajurit, saya diberi kepercayaan untuk terlibat langsung dalam beberapa tugas kenegaraan. Salah satunya adalah KTT-IAF HLF MSP di Nusa Dua Bali di bawah Paspampres. Setiap penugasan ini bukan hanya sekedar menjalankan misi atas nama TNI, melainkan sebuah kehormatan besar untuk membawa nama baik polisi militer. Di medan tugas, kami tak hanya dituntut menjaga stabilitas dan keamanan, tetapi juga menunjukkan sikap profesional, disiplin, serta nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri prajurit TNI. Kami hadir sebagai duta yang mencerminkan komitmen bangsa Indonesia dalam mendukung stabilitas global. Bagi kami, tugas ini adalah amanah sekaligus kebanggaan yang tak ternilai. Segalanya bermula saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2024. Dalam gemuruh semangat patriotisme yang membara, muncul sebuah kesempatan langka dan penuh kehormatan, yaitu mengikuti seleksi untuk mewakili Indonesia dalam India Republic Day Parade 2025. Dari ribuan prajurit TNI yang tersebar di seluruh penjuru negeri, hanya segelintir yang terpilih untuk bersaing dalam proses seleksi yang ketat dan berstandar tinggi. Tidak semua diberi peluang dan tidak semua siap menghadapi tantangan tersebut. Dengan tinggi badan yang memenuhi syarat, yakni lebih dari 178 cm dan didukung oleh kondisi fisik yang prima serta semangat juang yang tak tergoyahkan, saya memberanikan diri maju dalam seleksi. Bukan semata untuk diri sendiri, tetapi demi membawa nama satuan, korps, dan bangsa. Proses seleksi berlangsung di jantung kekuatan tempur Angkatan Darat, Divisi Infanteri 1 Kostrat. Suasana begitu serius dan penuh tekanan, karena seleksi ini langsung dipantau dan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita, sosok pemimpin yang sangat tegas dan visioner. Saya tahu, ini bukan hanya soal angkat tegap dan postur tubuh. Ini tentang menunjukkan karakter sebagai prajurit terbaik yang mampu tampil profesional di mata dunia. Dari sanalah perjalanan saya sebagai calon duta bangsa dimulai. Selama 50 hari, kami ditempa dalam pemusatan latihan yang penuh tantangan. Setiap gerakan harus dilakukan dengan keseragaman yang sempurna. Setiap langkah harus penuh kekuatan dan keyakinan. Latihan yang tak kenal lelah ini membawa kami dari Divisi 1 Kostrat ke Bandara Pondok Cabe hingga ke sirkuit Sentul.
dan setiap tempat menjadi saksi perjuangan kami untuk bisa tampil dengan gagah di panggung dunia. Tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar. Kami membawa nama Indonesia dengan penuh kebanggaan. Saya pribadi merasa terhormat dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kami sebagai Komandan Peloton 1. Ini adalah sebuah tugas yang bukan hanya menguji kemampuan fisik, tetapi juga keteguhan mental. Sebagai pemimpin, saya tidak hanya harus memberikan contoh, namun juga memastikan bahwa seluruh tim berlatih dengan disiplin dan semangat. Tugas ini penuh kehormatan, tetapi juga penuh dengan tantangan, dan saya siap untuk menghadapinya demi nama bangsa yang saya cintai. Pada 16 Januari 2025, kami terbang menuju India dengan penuh semangat dan kebanggaan. Setibanya di sana, latihan kami dilanjutkan di Kartavia Path, sebuah jalur yang sangat dihormati di India, tempat berbagai upacara kenegaraan penting digelar. Selama beberapa hari, kami berlatih dengan intensitas tinggi, berusaha menyatukan langkah dan gerakan dalam harmoni yang sempurna. Setiap detik latihan terasa berat, namun kami tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan panjang untuk membawa nama bangsa di panggung internasional. Kemudian, pada 26 Januari 2025, hari yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saya berdiri tegap, mengenakan seragam terbaik, dan dengan penuh rasa hormat, saya mengangkat bendera merah putih, simbol kebanggaan tanah air. Di bawah langit biru India, saya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan suara yang penuh semangat dan hati yang penuh haru. Sesaat sebelum defile dimulai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto berdiri di depan saya dan membalas hormat. Itu adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai. Dan saat itu juga menjadi puncak dari segala perjuangan dan pengorbanan yang kami lakukan. Momen itu di mana saya merasa betul-betul mewakili Indonesia di hadapan dunia. Akan selalu saya kenang dalam hidup. Sebagai seorang prajurit, tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain bisa berdiri di sana, membawa simbol negara dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki keberanian, kebanggaan, dan semangat yang tak tergoyahkan. Tantangan terbesar yang kami hadapi selama di misi ini adalah cuaca ekstrim yang sangat berbeda dari kondisi di tanah air. Selain itu, adaptasi terhadap makanan lokal yang kaya rempah dan rasa yang sangat berbeda dari makanan Indonesia juga menjadi ujian tersendiri bagi kami. Namun, kami tidak membiarkan hal tersebut menghambat semangat kami. Kami terus berlatih dengan tekun dan disiplin, meskipun menghadapi cuaca yang keras dan tantangan lainnya. Saya merasa sangat bersyukur atas segala dukungan yang diberikan oleh Duta Besar Republik Indonesia, Adhan, serta seluruh tim pendukung yang selalu setia menemani kami. Tanpa bantuan mereka yang tak kenal lelah, baik dalam persiapan, logistik, maupun semangat yang mereka berikan, semua pencapaian itu tidak akan terwujud. Mereka adalah bagian penting dari kesuksesan kami, dan tak akan kami pernah lupakan betapa besar arti dukungan mereka bagi kami. 13 hari di India membawa pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa menjadi seorang prajurit bukan hanya soal fisik yang kuat atau kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi jauh lebih dari itu tentang keteguhan mental, semangat juang yang tak pernah padam, dan rasa nasionalisme yang mendalam. Di setiap langkah kami, di setiap tantangan yang kami hadapi, kami sadar bahwa setiap momen bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menghormati kepercayaan yang telah diberikan bangsa dan negara. Kepercayaan tersebut adalah amanah yang harus saya jaga dan pertanggungjawabkan, bukan hanya dengan tindakan, tetapi juga dengan hati yang tulus. Semua perjuangan ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung, untuk tanah air yang saya cintai, dan untuk bangsa yang saya banggakan. Tidak lupa, saya dedikasikan penghormatan ini untuk mereka yang telah mendahului kita, terutama pelatih kami, Peltu Sobuturon Sigiro, yang telah memberikan bimbingan dan teladan kepada kami dengan tak ternilai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal dan perjuangan beliau, memberikan tempat terbaik di sisinya, serta memberikan kekuatan bagi kami yang terus melanjutkan perjuangan ini. Setiap langkah kami adalah doa dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih gemilang. Sebagai bagian dari Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat, kami berdiri tegak menjaga keutuhan dan kehormatan negara. Kami bukan hanya seorang tentara, tetapi juga seorang patriot yang rela berkorban demi masa depan bangsa tercinta. Lebih dari itu, kami adalah duta bangsa yang dengan bangga mewakili Indonesia di berbagai kesempatan internasional. Setiap langkah yang saya ambil, setiap tantangan yang saya hadapi,
selalu saya lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan cinta terhadap tanah air. Selama bendera merah putih masih berkibar di angkasa, kami akan terus berbakti, memberikan yang terbaik bagi negara ini. Kami berjanji untuk terus mengabdi, menjaga nilai-nilai luhur bangsa, dan berkontribusi pada perdamaian dunia. Sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat melaksanakan kegiatan penanaman perdana dalam rangka swasembada pangan yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Januari 2025, bertempat di Kompleks Perumahan Puspomat yang berlokasi di Jalan Haji Umar, Rawailat, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Sementara Komandan Puspomat, Maijen TNI Eka Wijaya Permana, beserta jajaran pejabat utama Puspomat. Turut hadir pula penjabat Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PCBS Puspomat, Ibu Tiara Eka, beserta para pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PCBS Puspomat. Kehadiran para pejabat dan keluarga besar Puspomat menunjukkan komitmen dan semangat kebersamaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman perdana dilaksanakan sebagai wujud dukungan Puspomat terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Mabes TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan yang mendorong kemandirian pangan di tingkat nasional sekaligus membantu masyarakat sekitar dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga. Adapun lahan yang digunakan mencakup luas sekitar 5 hektar sebagai salah satu bentuk optimalisasi sumber daya milik Puspomat yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana latihan dan operasional, tetapi juga berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Selain melaksanakan program ketahanan pangan melalui penanaman berbagai komoditas, Puspomat juga mendorong jajaran, dalam hal ini Markas Batalion Polisi Militer Angkatan Darat atau Yonpomat, juga aktif mengembangkan sektor perikanan dan peternakan. Salah satu upayanya diwujudkan melalui budidaya ikan yang dikelola secara mandiri di lingkungan markas Yonpomat. Tak hanya itu, Yonpomat juga menyediakan fasilitas pemancingan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh prajurit dan keluarga besar Yonpomat sebagai sarana rekreasi sekaligus edukasi tentang perikanan. Dalam rangka memperluas wawasan dan keterampilan di bidang peternakan, Yonpomat turut mempelajari teknik beternak kambing hingga sapi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembinaan kemandirian serta pemberdayaan prajurit di luar tugas pokok, sejalan dengan semangat mendukung program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Selain kegiatan penanaman, Puspomat juga mendorong keterlibatan satuan jajarannya dalam kegiatan program teritorial lainnya dan membantu masyarakat sekitar, khususnya melalui program pipanisasi air bersih di beberapa desa yang berada di wilayah sekitar markas Yonpomat. Program pipanisasi yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian dilaksanakan di 2 desa, yaitu Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang akan mengaliri Dusun Citapen, Dusun Rawabogo, dan Dusun Tegal Maung. Kemudian berlangsung juga di Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang akan dialirkan ke Dusun Mengker dan Dusun Poponcol. Sumber air yang digunakan berasal dari setu milik PT Ricardi yang berada di Jalan Transyogi, Kampung Kukun, RT 010, RW 005, Desa Sirnagalih, Jonggol, yang dialirkan menggunakan pipa sepanjang 2,4 km, berdiameter 1,5 inci. Program ini mampu mengalirkan air bersih dengan debit mencapai 7,2 meter kubik per jam atau sekitar 7.200 liter per jam, yang sangat membantu kebutuhan air bersih masyarakat. Pipanisasi ini dibangun dengan 2 jalur. Jalur pertama dari setu milik PT Ricardi menuju Musola Kampung Citapen. Jalur kedua, air dari setu milik PT Ricardi dialirkan menuju Masjid Jami Kampung Rawabogo, mengalir ke markas Yonpomat. Dari markas Yonpomat, air dialirkan menjadi 3 titik yang mengalir ke Kampung Poponcol, Kampung Mengker, dan Kampung Tegal Maung. Aliran air bersih ini mencakup 2 desa, yaitu Desa Sirnagalih dan Desa Weninggalih. Keduanya masuk Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Program ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Yonpomat kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan program prioritas TNI Angkatan Darat, yakni TNI AD Manunggal Air. Tak hanya itu, program pipanisasi juga menunjukkan bahwa satuan militer tidak hanya berperan dalam aspek ketahanan, tetapi juga aktif dalam mendukung pembangunan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup rakyat.
Dengan adanya kegiatan penanaman perdana serta pelaksanaan program-program seperti pipanisasi air bersih, Pospomat dan jajaran telah membuktikan komitmen kuat dalam mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, khususnya dalam mencapai swasembada pangan, ketahanan air, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program pipanisasi air bersih yang diinisiasi oleh Puspomat bersama satuan jajarannya bukan hanya sekadar sebuah program kerja, melainkan sebuah panggilan pengabdian. Melalui langkah-langkah konkret ini, Puspomat menunjukkan bahwa di balik seragam dan tugas negara terdapat hati yang peduli dan tangan yang siap menyentuh kehidupan rakyat.